Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua sepertinya ya. Ya, Pak. Oke, masuk semua. Jadi silahkan Habil, temennya dipimpin berdoa dulu sebelum kita memulai belajar. Sebelum mulai pelajaran, berdoa dimulai. Oke, terima kasih Habil sudah memimpin doa teman-temannya. Oke, baik, Bapak ingin mengecek dulu kesiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Coba sudah siapkan buku dengan pulpennya sudah? Sudah, Pak. Sudah. Usahakan ya bagus Andika, usahakan tempat kalian melakukan daring ini di ruangan yang sepi, yang sunyi, jangan banyak suara. Oke, jadi nanti kalau pas berbicara biar tidak terganggu dengan suara yang ada di luar kalian. Paham? Oke, Pak. selanjutnya kita melakukan pembelajaran daring ini karena memang saat ini kondisi di daerah kita sedang mengalami pandemi COVID-19 ya. Oke. Kalau tidak salah di beberapa desa di Payung Rejo zona merah ya? Iya, Pak. Ya, zona merah. Maka dari itu Ya, Pak. Pak. ya zona merah. Maka dari itu pembelajaran kita lakukan secara daring melalui Google Meet untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Jadi kalian belajar dari rumah secara individu ya. Tapi jangan lupa ketika kalian ingin keluar rumah tetap patuhi protokol kesehatan. Bapak juga ingin mengingatkan buat kalian, pembelajaran daring ini meskipun banyak kendala, akan tetapi Bapak harap kalian tidak mengalami putus semangat ya, kurang semangat. Jadi tetap semangat belajar meskipun banyak kendala yang kita hadapi, karena belajar itu sama dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu bagi setiap agama atau dalam agama itu diajarkan hukumnya wajib ya, karena orang yang berilmu itu pasti akan ditinggikan derajatnya ya. Jadi kita, apalagi kalian yang masih muda, masih umur berapa? 15 ya? 13? 14. 14 ya, 13 sampai 14 tahun. Ini harusnya masih semangat-semangatnya untuk mencari ilmu, menuntut ilmu sebagai bekal di hari tua ya. Ketika kalian sudah punya ilmu, mudah-mudahan hidup kalian tidak akan mengalami kesulitan secara ekonomi, secara sosial, dan aspek-aspek lainnya. Jadi semangat ya belajar hari ini. Ya, Pak. Bagus. Pada pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Ceritanya tentang apa itu ceritanya? Balas Budi Sang Raja Hutan. Balas Budi Sang Raja Hutan. Tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Balas Budi Sang Raja Hutan siapa saja? Pemuda sama raja. Ya, Saya sama pemuda, terus raja, terus ada singa. singa. Terus kemarin kita juga sudah menganalisis latar ya. Di situ latar ceritanya di mana saja? Di hutan, di kandang binatang buas dengan ruangan yang gelap. Ya, di kandang, di hutan. Jadi kemarin kita sudah mempelajari itu. Bentar, Bapak akan bagikan materinya. Nah, ini dia. Terlihat?
Terlihat di Belum, sana? Pak. Terlihat ya? Belum, Pak. Oh belum. Oke, tunggu sebentar. Mungkin jaringannya kurang cepat ini. Nah, sudah terlihat? Sudah. Oke. Sudah. Pertemuan sebelumnya kan kita sudah menentukan unsur-unsur teks narasi, menyimpulkan unsur-unsur teks narasi, ya kan? Nah, sekarang di pertemuan yang kedua kita akan fokus pada aspek keterampilan, yaitu apa ini? 4.3. Coba bacakan. Kembali isi teks narasi. Ya, bagus. Kita imajinasi. Ya, pintar ya. Dengar dan dibaca. Kita hari ini, pertemuan hari ini kita akan menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Tetapi pada hari ini kita akan secara tulis dulu ya. Jadi kita akan menceritakan kembali cerita imajinasi secara tertulis pada hari ini. Ada tidak manfaatnya kita ketika kita punya kemampuan menceritakan kembali sebuah cerita? Ada nggak manfaatnya kira-kira kalau kita pandai bercerita? Ada. Apa contohnya manfaatnya? Ayo. Tadi ada yang bisa bilang ada manfaatnya, Pak. Oke, coba berikan contoh manfaat ketika kita terampil menceritakan suatu cerita kepada orang lain. Ceritakan itu berisi informasi, betul tidak? Betul. Nah, ketika kita menyampaikan informasi itu kepada seseorang secara benar, secara baik, secara jujur, maka apa yang didapatkan oleh orang itu? Informasi. Ya, mendapatkan informasi. Jadi ada manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mampu untuk mempunyai keterampilan menceritakan kembali cerita imajinasi. Kita tahu bahwa cerita imajinasi adalah cerita yang bersifat khayalan, ya kan? Imajinasi, dia tidak nyata. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh selain Balas Budi Sang Raja Hutan, cerita imajinasi? Si Kancil. Ya, si Kancil. Bagus Andika. Apalagi? Sang Kuryang, Pak. Sang Kuryang, betul. Apalagi? Harry Potter yang modern sekarang. Harry Potter. Harry Potter, pernah nonton Harry Potter? Pernah dengar? Superman, Spiderman, itu nyata tidak di kehidupan? Tidak. Ya, Tidak. itu adalah salah satu film imajinasi yang pembuatannya ditulis dulu ceritanya secara tulis, secara imajinasi. Jadi seolah-olah kita membayangkan kalau tokoh-tokoh itu, superhero itu ada di kehidupan nyata. Jadi selain manfaat memberikan informasi kepada orang lain, ternyata menceritakan sebuah cerita itu juga sebagai sarana hiburan. Betul tidak? Iya. Terus sekarang kita akan memasuki materi. Nah, yang pertama ini A, menceritakan kembali si teks narasi cerita imajinasi yang dibaca dan didengar dengan kalimat sendiri secara tulis. Jadi kalian menceritakannya itu sebuah cerita imajinasi itu menggunakan kalimat sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya di situ, coba dibacakan. Pertanyaannya apa itu? Gimana? Cerita fantasi diadaptasi tentang. Nah, tanya bagaimana caranya langkah-langkah menceritakan kembali si teks narasi yang dibaca dan didengar dengan kalimat sendiri secara tulis. Kan ada langkah-langkahnya, ada caranya, betul tidak? Betul. Apa tujuan kita mempelajari langkah-langkah itu? Biar
ketika kita menyampaikan atau menceritakan cerita imajinasi itu, kita bisa menceritakannya dengan baik. Ya, jangan sampai kita menceritakan apa tadi contohnya si kancil. Si kancil itu kan yang mencuri timun kan ya. Betul, Andika? Iya, Pak. Ya. Jangan sampai kita menceritakannya itu ketika dia mulai dari mana ya? Dari dia mencuri timun dulu, baru dia dari kejadiannya mencuri timun dulu, baru dia berjalan-jalan. Kan urutannya dia berjalan-jalan, menemukan kebun, lalu dia mencuri timun, begitu kan? Ya, Pak. Jadi ceritanya itu harus kronologis, berurutan. Jangan sampai kita bercerita itu dari Bolak-balik. tengah dulu, muter ke awal, ke akhir. Nah, nanti yang mendengarkan itu akan bingung, nggak maksud nanti ya, kebingungan ya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara atau langkah-langkah menceritakan kembali si teks narasi. Nah, ini jadi jawabannya mengutip dari salah satu situs ilmubahasaindonesia.com. Langkah-langkah menceritakan kembali si cerita imajinasi dengan kalimat sendiri. Yang pertama itu ada apa di situ? Yang pertama, Membaca atau mendengarkan cerita imajinasi ya. Lalu dengan yang kedua, seksama. Fokus dan sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh. yang kedua, Mencatat hal-hal penting sesuai dengan syarat kronologi paragraf cerita. ya bagus. Yang ketiga, Mengembangkan hal-hal tersebut menyebutkan diri secara yang kalimat tersebut harus mengandung imajinasi. yang keempat, Dalam tanda baca dan imajinasi. nah, silakan kalian tulis dulu langkah-langkahnya itu, keempat langkah-langkahnya. Silakan kalian tulis di buku kalian biar kalian tidak lupa langkah-langkah dalam menulis cerita imajinasi. Sambil Bapak terangkan. Jadi yang pertama membaca atau mendengarkan cerita imajinasi dengan sesama. Jadi langkah yang pertama itu adalah kita membaca dulu cerita itu dengan sesama, dengan fokus dan sungguh-sungguh. Jadi serius kita bacanya itu. Kalau tidak dibaca mungkin kita mendengarkan cerita itu bisa dari YouTube, bisa dari orang lain. Lalu yang kedua, setelah kita membaca, kenapa ini Andika? Presentasi apa ini Andika? Halo Andika. Error, Pak. Ntar, Pak. Keluar, Pak. Keluarin dulu Andika, biar temennya bisa mencatat. Bisa tidak? Oke, mungkin dia nggak tahu caranya, jadi dia keluar. Bentar, Bapak hentikan dulu. Bapak. Loh, gimana ini layarnya? Kok nggak bisa ini? Nah, kembali ya, Bapak bagikan lagi layarnya. Bentar, ada gangguan. Andika rupanya ingin presentasi juga Andika. Nah, sudah terlihat? Sudah terlihat? Belum, Nak? Belum, Pak. Pak. Nah, Udah. Bapak ulangi lagi. Salah kan. Nah, sudah terlihat?
Belum. 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 Ya, Pak. Udah, Pak. Bapak. Bentar ya, tempat Bapak malah belum terlihat. Oke, buat anak-anak yang lain coba jangan menekan tombol-tombol di luar perintah ya, karena nanti seperti Andika tadi tiba-tiba presentasi ya. Oke, kita lanjutkan tadi pada poin pertama sudah ya, membaca atau mendengarkan cerita imajinasi. Lalu yang kedua, mencatat hal-hal penting sesuai dengan urutan. Nah, ini penting juga. Jadi setelah kita membaca secara sungguh-sungguh, lalu yang kedua mencatat hal-hal penting. Jadi di dalam cerita imajinasi itu ada hal-hal penting ya, atau yang menjadi pokok dalam suatu paragraf atau dalam suatu cerita. Jadi kita catat, tapi secara berurutan, secara kronologis. Misal paragraf 1, apa di situ hal-hal pentingnya kalian catat dulu. Lalu di paragraf kedua, apa hal-hal pentingnya. Lalu di yang ketiga, apa hal pentingnya. Jadi dirangkum, bisa jadi itu berupa satu kalimat, bisa jadi dua kalimat. Jangan disalin semua, karena yang kita cari adalah hal-hal penting. Coba Kalista, mana Kalista? Desta? Iya, Pak. Ya, layarnya jangan ditutup, coba dibuka biar Bapak bisa tahu kegiatan kalian. Jangan sampai layarnya ditutup, Ya, Pak, sebentar. nanti ditinggal kemana-mana. Coba dibuka saja layarnya. Oke. Baik, kita lanjutkan lah. Yang ketiga, mengembangkan hal-hal tersebut menjadi sebuah narasi dengan kalimat sendiri secara tulis. Nah, jadi setelah kita mencatat hal-hal pokok tersebut, ya kan, lalu kita kembangkan lagi untuk menjadi sebuah narasi, ya, paragraf narasi, tapi dengan kalimat sendiri. Ya, bukan berarti kita mengarang, tetapi kita mengarang, tetapi kita menggunakan kalimat sendiri, tidak sama persis dengan cerita aslinya. Jadi bukan mencontek, tapi kita kembangkan dengan kalimat sendiri. Lalu yang keempat, di dalam penyusunan perhatikan juga penulisan ejaan, tanda baca, dan unsur cerita imajinasi. Nah, jadi ketika kita membuat atau menceritakan kembali secara tulis, jangan lupakan ejaan, penulisannya yang baik, tanda bacanya juga. Lalu jangan lupa unsur-unsur cerita imajinasi. Ada unsur-unsurnya, ada berapa? Ada dua kan? Intrinsik dan ekstrinsik, itu jangan dilupakan. Oke, lanjut, kita lihat contohnya. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Apa judul ceritanya? Elisa beserta 30 penjaga. 30 emas. Coba dibacakan, Ira. Bacakan Ira paragraf pertama. Tepat saja bacanya. Di dalam sebuah gubuk yang tua terdapat seorang gadis yang bernama Elisa beserta ibu dan adiknya tinggal di dalam. Ayah Lisa sudah meninggal sehingga ibunya yang menjadi tulang punggung keluarga. Elisa juga tidak sekolah lagi dan membantu ibunya sebagai pekerja di tetangganya yang mempunyai rumah besar. Namun pada suatu hari, pada saat ia hendak berangkat bekerja, Elisa melihat seorang kakek tua. Ya, terima kasih Ira. Lalu yang kedua, paragraf yang kedua, bacakan Andika. Halo Andika. Pak, kakek itu terlihat sangat kelelahan dan sudah tersungkur di jalan, sehingga kakek tersebut meminta bantuan kepada Elisa. Setelah itu Elisa pun mengobati luka yang ada di tubuh kakek. Iya, betul. Mana suaranya? Kemarin kakek tersebut menanyakan
Ulang Pak. Ya udah diulang, coba dari paragraf Nggak kedua lihat. dari awal. Dulu Pak. Oke, Bapak tungguin. Kakek tua tersebut terlihat sangat kelelahan dan sudah tersungkur di jalan sehingga kakek tersebut meminta bantuan kepada Elisa. Setelah itu Elisa pun mengobati luka yang ada di tubuh kakek sembari berbincang. Kakek tersebut menanyakan mengenai hidung Elisa. Elisa pun mencari semua apa yang terjadi pada kehidupannya. Setelah itu Elisa pun menawarkan diri untuk mengantarkan kakek tersebut. Namun kakek tua tersebut menolak dan memberikan sebuah kain kepada Elisa. Oke, lanjut yang ketiga, Nurul. Ya, Pak. Coba Nurul, dari tadi diam aja Nurul ini. Coba bacakan Nurul. Rupanya di dalam sepotong kain tersebut terdapat 3 butir jagung yang berwarna emas. Dan si kakek tersebut mempunyai pesan kepada Elisa jika jagung ini merupakan jagung ajaib. Kemudian ibunya menyuruhnya untuk menanam biji jagung tersebut di belakang rumahnya. Namun alangkah terkejutnya Elisa ketika hendak memasak jagung tersebut, sebab jagung tersebut adalah emas. Setelah itu ibunya pun berencana untuk menjual jagung emas tersebut dan membuat hidup lebih sejahtera. Oke, terima kasih. Bagus ya. Bapak ucapkan terima kasih buat kalian sudah membacakan. Nah, itu adalah contoh cerita Elisa dan 3 butir jagung emas. Nah, lalu bagaimana caranya kita menceritakan kembali cerita itu secara tulis? Nah, kita lanjut di bawahnya. Setelah membaca teks tersebut dengan seksama, langkah yang kedua adalah mencatat hal-hal penting sesuai dengan urutan kronologis per paragraf cerita. Betul? Tadi langkah yang kedua begitu kan? Ya. Ya, nah, perhatikan tabel tersebut. Paragraf pertama, tadi yang baca si Ira. Itu karena ini Bapak yang buat, contohnya hal-hal penting yang Bapak buat di situ adalah di sebuah gubuk tinggal seorang gadis bernama Elisa, ibunya dan adiknya. Ayahnya sudah meninggal. Itu adalah salah satu kalimat yang merupakan hal-hal penting. Betul, Ira? Penting. Ya. Iya, Pak. Lalu di paragraf kedua, Bapak buat situ hal-hal penting yang Bapak temukan. Pada suatu hari Elisa bertemu kakek yang jatuh di jalan. Betul tadi, Andika? Ya Pak. Oke, di paragraf ketiga Bapak buat setelah menolong kakek tersebut, Elisa diberi hadiah sepotong kain yang di dalamnya berisi 3 butir jagung emas. Betul, Nurul? Betul, Pak. Nah, jadi di cerita itu ada 3 paragraf. Nah, masing-masing paragraf kita cari hal-hal pentingnya. Nah, di situ sudah ada contohnya dari paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, langkah yang ketiga apa? Langkah yang ketiga, setelah menulis hal-hal penting tersebut secara kronologis, langkah yang ketiga adalah mengembangkannya menjadi sebuah narasi dengan kalimat sendiri. Betul ya? Tadi yang ketiga ya? Oke, perhatikan tabel di bawah ini. Nah, ini dia. Bapak bacakan saja. Tadi di paragraf pertama, hal pentingnya yang tercetak hitam itu, yang di sebuah gubuk tinggal seorang gadis bernama Elisa. Ibunya dan adiknya, ayahnya sudah meninggal. Itu kan tadi hal pentingnya kan? Hal pentingnya kan? Ya. Kalimatnya kita katakan, kita imajinasikan, kita tambahkan. Karena ayahnya sudah meninggal, maka ibunya lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya bekerja di rumah tetangganya untuk membersihkan rumah, dan Elisa ikut membantu ibunya. Elisa tidak sekolah karena ibunya tidak memiliki uang untuk menyekolahkannya. Lalu di paragraf kedua, hal pentingnya tadi, pada suatu hari Elisa bertemu kakak yang jatuh di jalan ketika hendak berangkat membantu ibunya. Lalu pengembangan kalimatnya itu yang Pak Arif kerjakan di situ, Elisa pun membantu kakek tersebut untuk berdiri. Tubuh kakek lemas karena sakit. Elisa memberinya air putih
membersihkan lukanya dan memberi sedikit makanan agar si kakek tidak lemas dan mampu untuk melanjutkan perjalanannya. Lalu di paragraf ketiga, setelah menolong kakek tersebut, Elisa diberi hadiah potong kain yang di dalamnya berisi 3 butir jagung emas. Kemudian si kakek berpesan kepada Elisa untuk menanamnya di belakang rumah. Lalu kakek tersebut pergi meninggalkan Elisa. Elisa menuruti apa yang menjadi pesan kakek itu. Beberapa hari kemudian Elisa dan ibunya terkejut ketika melihat jagung itu cepat sekali tumbuh dan sudah berbuah. Ketika dipetik, ternyata buah jagung tersebut adalah jagung emas. Butirannya berupa butiran emas. Alangkah senangnya Elisa, ibu serta adiknya. Kemudian butiran jagung emas itu dijualnya dan mendapatkan uang yang banyak. Uang tersebut digunakan untuk biaya sekolah Elisa dan adiknya, lalu juga untuk membangun rumah serta membeli kebun yang luas, sehingga kehidupan keluarga Elisa menjadi sejahtera. Oke, Bapak mau tanya dulu, Desta. Itu kan contoh yang Bapak buat. Menurut kamu dari cerita aslinya apakah menyimpang jauh atau tidak? Isi ceritanya. Coba Adinda sama Niken, kira-kira cerita contoh menceritakan yang Bapak buat itu apakah menyimpang jauh daripada cerita utamanya? Apa suaranya nggak jelas? Oh, tidak. Apakah contoh tersebut menyimpang jauh dari cerita aslinya? Tidak. Ya. Mana tadi Andika? Gimana menurutmu Andika? Sama Lebak. persis atau tidak? Ya persis. Sama persis? Nggak nyimpang. Yakin sama persis? Ya beda dikit. Oh, beda dikit tapi tidak menyimpang dengan aslinya. Nah, jadi begitulah. Jadi kalian menulis hal pokok itu lalu kalian kembangkan sendiri. Biar kalian itu tidak menghafal persis. Kan lebih mudah ketika kalian menangkap hal-hal penting lalu kalian kembangkan hal-hal penting itu menjadi sebuah kalimat untuk diceritakan kepada orang lain. Itu salah satu bentuk kreativitas kalian dalam mengonstruksi sebuah cerita imajinasi. Oke, selanjutnya setelah mengamati contoh pengembangan kalimat di atas, tuliskan menjadi sebuah cerita imajinasi dengan menggunakan kalimat sendiri seperti contoh di bawah ini. Nah, ini dia. Bapak bacakan ya. Jadi tadi masih sama Elisa dan 3 butir jagung emas versi Pak Aris ya. Jadi nanti kalian tugasnya bisa dengan versi Desta, bisa dengan versi Habil, bisa dengan versi Ira. Jadi tiap siswa nanti menceritakan kembali cerita itu jelas beda-beda, kalimatnya jelas beda, tetapi pokok-pokoknya itu tetap sama. Nah, di situ sama seperti yang ada di tabel atas ini ya. Nah, di tabel atas ini kan sama saja. Di paragraf 1, 2, 3 kita pindahkan ke sini. Sama saja intinya tadi. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana terlihat berbeda bukan dengan cerita aslinya namun tetap memiliki garis cerita atau pokok cerita yang sama, tidak menyimpang jauh dari aslinya. Oke, sekarang latihan. Apa di situ perintahnya? Habil? Perintah latihannya apa di situ? Terbaca tidak? Mikrofonnya. Dan amati contoh di atas. Selanjutnya kalian lihat LKPD yang dibagikan oleh Kira tabel tersebut berdasarkan cerita imajinasi berjudul Balas Budi Sang Raja Hutan yang ada pada LKPD setelah selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan kalian tulis cerita.
Jadi Bapak ulangi ya latihannya. Jadi setelah ini kalian mengamati contoh di atas. Selanjutnya kalian lihat LKPD yang dibagikan lewat WA Group. Lihat perintah pada nomor 5 sampai 7. Istilah tabel tersebut berdasarkan cerita imajinasi berjudul Balas Budi Sang Raja Hutan yang ada pada LKPD. Setelah selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, jadi LK yang Bapak bagi sebelumnya kan judulnya ceritanya Balas Budi Sang Raja Hutan, betul? Betul. Nah, nanti di poin 5 sampai 7 nih Bapak tunjukkan poin 5 sampai 7. Nah, di kolom yang ini yang 5, 6, 7 ini kalian isikan paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 sama seperti yang tadi Pak Arif contohkan pada cerita Elisa dan 3 butir jagung emas. Itu kalian isikan di situ. Lalu kembangkan pokok-pokoknya menjadi kalimat, lalu disusun kembali. Paham belum? Coba kalau gitu Bapak akan tanya dulu sama siapa yang bisa jawab. Tadi bagaimana langkah-langkah menceritakan kembali isi cerita imajinasi secara tulis? Bagaimana cara-caranya tadi? Coba sebutkan yang bisa. Yang pertama apa tadi? Apa? Yang pertama Apa, Pak? langkah-langkah Ya, Jan. menceritakan kembali isi cerita imajinasi. Yang pertama tadi ada apa? Membaca atau mendengarkan cerita imajinasi dengan Sama. Bagus, Desta. Membaca dengan seksama. Yang kedua apa? Mencatat hal-hal penting sesuai dengan urutan kronologis paragraf cerita. Ya, bagus sekali Adinda. Yang ketiga? Saya Pak, Ya, mengembangkan hal-hal menjadi sebuah narasi dengan kalimat sendiri secara tertulis. oke. Yang keempat? Yang keempat? Yang keempat apa? Lupa yang keempat. Oke, yang keempat adalah menyusunnya dengan perhatikan penulisan ejaan, tanda baca, serta unsur-unsur dalam cerita imajinasi. Nah, itu kan tadi bagaimana langkah-langkah menceritakan kembali cerita imajinasi. Oke, yang kedua ya berarti langkah yang pertama silahkan kalian pahami, dibaca dulu di situ Balas Budi Sang Raja Hutan, dibaca dulu ceritanya dengan seksama. Lalu setelah itu kalian tuliskan hal-hal penting yang ada di masing-masing paragraf. Ya. Yang ketiga, kembangkan hal-hal penting itu menjadi sebuah narasi dengan kalimat sendiri. Lalu yang keempat, perhatikan ejaan, penulisan ejaan, penulisan tanda baca, dan unsur-unsur dalam cerita imajinasi. Oke, paham? Oke, lalu Insyaallah paham. Lalu sekarang kita sepakati ya, kita sepakati penyusunan. Nah, penyusunan daripada nih perintah 5 ini. Perintah 5, tuliskan pokok cerita atau hal penting yang ada pada setiap paragraf. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, jadi kalian isi tabel itu. Bapak kasih waktu 5 menit, kurang tidak? Tidak. Ya, apa 10 menit? Oke, kita coba 5 menit ya. Lalu di poin nomor 6 yang kembangkan pokok cerita atau hal penting setiap paragraf tersebut menjadi sebuah narasi dengan kalimat sendiri, itu Bapak kasih waktu 15 menit. Kira-kira sanggup tidak? sanggup. Nah, lalu yang ketujuh, nah ketujuh ini kan hanya memindahkan apa yang ada di poin 6 ke poin 7. Ini Bapak kasih waktu 5 menit. Jadi setelah
kalian mengisi tabel 6 pindahkan ke tabel 7, itu Bapak kasih waktu 5 menit karena cuma menyalin. Jadi waktu kalian dalam menyusun langkah-langkah atau mengisi langkah-langkah berdasarkan tabel itu 5 menit, 15 menit, berarti sekitar 25 menit. Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Akan selesai pada pertemuan ini. Oke. Silahkan kalian salin di buku tulis ya. LK itu kalian isi tabelnya, Bapak kasih waktu 25 menit. HP-nya, bukan HP, monitornya silahkan kalian tutup dulu, jangan dimatikan tapi ditutup dulu. Ditutup dulu ya. Ditutup dulu coba monitornya. Iya, Pak. Oke, bagus. Ditutup dulu. Silahkan kalian fokus menulis di buku tulis lembar kerja itu. Ditutup dulu, Bapak kasih waktu 25 menit dari sekarang. Silahkan kerjakan. Ya, Pak. Nah, halo. Halo. Nah, silahkan kalian kerjakan, waktunya 25 menit, layarnya ditutup. Oke. Belajar. Sambil kalian dengarkan apa yang Pak Aris tanyakan. Coba Desta, ada kesulitan tidak Desta dalam mengisi lembar itu, Desta, dalam mengisi tabel? Tidak. Roisya, tabel nomor 5 bisa? Sela bisa? Tidak. Tidak, ada kesulitan tidak? Tidak. Oke, tidak. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Jadi kalian baca dulu cerita Balas Budi Sang Raja Hutan, catat dulu bagian penting per paragraf. Kan di situ ada berapa paragraf? 3 paragraf. 3 atau 4? 4. Berarti kalian buat 4 hal penting. Lalu dari hal-hal penting itu kalian kembangkan dengan kalimat sendiri agar menjadi sebuah cerita yang menarik tetapi tidak menyimpang dari cerita aslinya. Itu ya. Baik, Pak. Oke, silakan kerjakan ya. Jangan dimatikan, tetap di mute. Kalian kerjakan. Boleh kalian tanya sama kakak atau dengan siapa boleh.
Baik nak, silakan layarnya dibuka kembali, layar mic-nya. Layar feed-nya dibuka kembali. Nah, bagaimana? Ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Coba, siapa yang sudah selesai? Saya Sela sudah? Belum, Pak. Belum. Siapa yang sudah? Saya, Pak. Ira. Oh, Ira sudah. Oke, Ira. Sekarang coba bacakan hasil daripada kerjaanmu. Menceritakan kembali cerita imajinasi secara tulis. Coba dibacakan, Ira. Nomor 5 ya, Pak? Ya, yang di kolom 5 dulu ya, bacakan dulu, Ira. Paragraf pertama. Ada sebuah perkampungan di mana di sana ada seorang pemuda yang miskin dan hidupnya juga hanya sebatang kara yang pekerjaannya mencari kayu bakar di hutan. Oh, itu hal pentingnya ya, paragraf pertama. Oke, lanjut paragraf kedua. Paragraf kedua, sang pemuda menemukan singa yang meraung kesakitan karena tertangkap kayu di punggungnya. Oke, lanjut paragraf Tancap. ketiga. Sang pemuda menabrak kereta raja dan terbalik. Kemudian ia dijatuhi hukuman mati dengan cara dimasukkan ke dalam kandang binatang buas. Oke, yang keempat. Binatang buas tersebut adalah singa yang dia selamatkan beberapa hari yang lalu. Oke, bagus. Sudah, Pak. Oke, Bapak tanya dulu sama teman-teman yang lain. Kira-kira ada yang sama tidak dengan yang Ira kerjakan? Ya. Atau Sama, Pak. atau apa yang Ira tuliskan di dalam hal-hal penting itu kira-kira sesuai tidak dengan cerita aslinya? Sesuai. Sesuai. Lanjut ke tabel 6. Coba Ira, tabel 6. Setelah kamu tulis hal pentingnya, coba Siapa, Pak? Ira, Pak. Ira. Kira Ada pemuda miskin yang hidup di dalam hidup sehat. paragraf pertama. Di sebuah kampung ada seorang pemuda miskin yang hidup di dalam gubuk reok yang mau ambruk peninggalan kedua orang tuanya. Pemuda itu hidup dengan pekerjaan mencari kayu bakar di hutan. Paragraf kedua. Saat dia mencari kayu dibakar di hutan, dia mendengar suara berisik dari semak-semak. Karena penasaran, dia menghampiri suara tersebut dan melihat seekor singa yang meraung kesakitan karena di punggungnya terdapat serpihan kayu yang menancap. Dengan rasa takut mencoba membantu singa tersebut dengan mencoba mencabut kayu yang menancap itu. Kemudian setelah berhasil mencabutnya, sang pemuda lari terbirit-birit karena takut dimaksa oleh singa. Paragraf ketiga. Karena saking takutnya, sang pemuda tidak melihat kalau di
Rupanya ada raja yang melintas menggunakan kereta kencana, dan pemuda itu menabraknya hingga kereta sang raja terbalik. Raja yang tidak terima meskipun sang pemuda sudah minta maaf, menjatuhi hukuman mati karena sang pemuda dengan cara memasukkan ke dalam kandang binatang buas. Paragraf keempat, setelah dimasukkan ke dalam kandang binatang buas, sang pemuda tidak segera dimasak dalam waktu yang cukup lama. Setelah ada sinar matahari masuk, sang pemuda melihat hewan apa yang ada di kandang. Sang pemuda terkejut karena hewan tersebut adalah singa yang diselamatkannya di hutan beberapa hari yang lalu. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Ira. Oke, beri tepuk tangan buat Ira. Nah, bagus sekali Ira. Oke, jadi apa yang disampaikan Ira, Bapak tanyakan ke yang lain. Kira-kira cerita yang barusan dibacakan Ira itu menyimpang jauh tidak dari inti cerita aslinya? Tidak. Oke, jadi Tidak. tidak menyimpang ya. Jadi bagus sekali Ira. Jadi Ira barusan sudah membacakan cerita versinya Ira dari cerita imajinasi yang berjudul Sang Balas Budi Raja Hutan. Selain Ira, mungkin ada tidak yang ingin mengomentari dari kerjaannya si Ira barusan, dari hasil pengembangannya si Ira? Ada tidak yang ingin menanggapi atau ingin menambahkan? Ada tidak? Cukup? Ada. Oke, kalau cukup baik. Jadi ada tidak yang bisa menyimpulkan apa kegiatan yang kita lakukan pada pembelajaran hari ini, atau pembelajaran hari ini apa yang kita dapat? Coba, ada tidak yang bisa menyimpulkan? Kan tadi kita fokus pada keterampilan menceritakan cerita imajinasi. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran sampai dengan detik ini, ada tidak yang bisa menyimpulkan bagaimana sih cara menceritakan cerita imajinasi itu? Ada. Oke, coba siapa? Ken. Oke, Niken, silakan, Menceritakan Niken. kembali dengan menggunakan kalimat sendiri dan mendapatkan nasihat dari cerita fantasi yang dibaca. Oke, lalu jadi menurut Niken, setelah kita membaca cerita imajinasi tersebut, kita mendapatkan nasihat, betul Niken? Betul. Apa nasihatnya di situ? Kita harus saling membantu. Diri kita juga ingin dibantu. Oh, betul. Jadi ketika kita ingin dibantu, kita juga harus membantu, gitu ya? Ya, Pak. Oke, atau mungkin ketika kita membantu orang lain, maka kita juga akan dibantu oleh orang lain. Artinya apa yang kita tanamkan, ketika kita melakukan kebaikan, maka dapatkan kebaikan juga. Oke. Jadi kesimpulannya pada pertemuan hari ini tadi, langkah-langkah menceritakan isi cerita imajinasi ada berapa? Empat. Ya, ada 4. Lalu ketika kita menceritakan menceritakan cerita imajinasi, kita bisa mendapatkan amanat atau pesan yang terkandung di dalamnya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya sebelum Bapak akhiri, pada hari ini kira-kira apa yang menjadi kesenangan atau apa yang membuat kalian senang pada pembelajaran hari ini? Ada tidak? Atau yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa, Saila? Ada, Pak. Apa ya? Coba. Kita dapat mengobrol walaupun jarak jauh. Oke, bagus Adinda. Kita bisa mengobrol walaupun jarak jauh. Yang lain mungkin?
Yang lain? Ada tidak? Dari ceritanya coba. Senang nggak kalian baca cerita itu dari Balas Budi Sang Raja Hutan? Tenang. Nah, oke. Jadi cerita imajinasi itu bisa menjadi sarana hiburan di tengah pembatasan aktivitas kita di luar rumah. Jadi kita bisa membaca cerita imajinasi itu. Terus di samping itu kita bisa ketemu tatap muka ya, banyak ya apa yang seperti disampaikan Adinda, walaupun kita tengah dilanda pandemi COVID-19, kita bisa ketemu tatap muka seperti ini. Lalu pertanyaan yang kedua, ada tidak yang menjadi kendala kalian? Dah, sekarang ceritakan yang menjadi kendala kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Coba, siapa dulu? Susah sinyal, Pak. Oke, Desta susah sinyal. Suara putus-putus. Terus siapa lagi? Suaranya putus, Pak. Suaranya putus. Oke, suaranya putus-putus. Ada lagi? Mungkin dari materinya susah tidak? Ya, Pak. Tidak. Oke. Terus ada lagi nggak kendalanya? Kuotanya boros. Pulsanya boros ya. Pulsanya boros ya, karena kita melalui Google Meet. Baterainya boros, Pak. Oke, baterainya boros. Boros semua ya. Ya, boros. Kuota, Oke, tapi nggak apa-apa. Itu tadi karena kita adalah niatnya menuntut ilmu, maka apa yang kita keluarkan hari ini, apa yang kita korbankan hari ini, mudah-mudahan di hari kemudian akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Amin. Oke, Bapak akan ingatkan setelah kegiatan Meet hari ini, nanti kalian simak di WA Group, Bapak akan kirimkan link Google Classroom. Nah, nanti kalian klik link itu, di dalamnya itu ada soal 10 soal pilihan ganda. Nanti kalian kerjakan soal itu. Bagi siapa saja yang tidak oke, nanti jadi kalian kerjakan soal itu, 10 soal pilihan ganda kalian kerjakan. Terus nanti Bapak nilainya akan muncul. Apabila di bawah 7 nanti berarti kalian remedi. Kalau di atas 7 berarti kalian lulus KKM. Oke, paham? Iya, Pak. Oke. Jadi Bapak juga akan ingatkan kembali bahwa pertemuan selanjutnya setelah hari ini kita menceritakan kembali cerita imajinasi secara tulis. Di pertemuan selanjutnya kita akan menceritakannya secara lisan ya. Secara visual. Secara visual. Bapak akan berikan contohnya. Nah, nanti pertemuan selanjutnya ya. Oke, bentar. Bapak akan bagikan contoh cara menceritakan cerita imajinasi secara lisan dan visual. Kok belum kelihatan ya sinyalnya ya? Nantilah linknya Bapak akan bagikan di WA Group ya, link video cara menceritakan kembali cerita imajinasi secara lisan dan visual. Nanti ada di situ, kalian klik, kalian tonton. Nah, pertemuan berikutnya kalian akan menampilkannya masing-masing berdasarkan cerita yang sudah kalian tulis pada hari ini. Jadi hasil cerita imajinasi kalian hari ini yang kalian tulis di buku tulis, kalian fotokan, kalian kumpulkan ke WA Bapak ya, jangan lupa atasnya ditulis nama. Jadi nanti akan Bapak koreksi hasil kerjaan kalian. Lalu di pertemuan selanjutnya kalian akan menceritakannya secara lisan
secara visual. Nanti contohnya akan Bapak bagikan di WA grup berupa link. Ini Bapak buka, kok tidak bisa kebuka ini YouTube-nya ini. Bentar ya, Bapak coba lagi, mudah-mudahan bisa. Kok nggak bisa ya? Oke, kalau gitu simak saja nanti di WA grup lah ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Paham ya? Jadi tugasnya Ya. kedua. Jadi kegiatannya Selamit ini yang pertama kalian fotokan hasil kerjaan kalian yang ditulis di buku berupa cerita imajinasi dengan kalimat sendiri. Lalu yang kedua isi soal pilihan ganda yang ada di Google Classroom. Oke? Oke, Pak. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak tutup? Ya, Pak. Cukup ya? Pak. Wah, Ya. Oke, cukup. Kok kelihatannya lemas? Capek? Sarapan, Pak. Sarapan. Andika sudah ngantuk sepertinya ya. Oke, jadi lumayan melelahkan juga meet kita pada hari ini, tetapi Bapak ingatkan bahwasanya ketika kalian belajar mengalami kesulitan, mengalami berpikir tingkat tinggi atau bahasa Jawanya mumet, berarti kalian sedang berpikir. Itu artinya kalian sedang belajar. Kalau belajar tidak mumet, tidak mikir, seger, namanya nggak belajar, namanya main-main. Paham? Tetap jaga kesehatan. Silakan Habil pimpin doa teman-temannya sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini. Menurut agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Habil sudah memimpin doa. Sebelum Bapak akhiri, Bapak mau berpesan tetap jaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai ketemu di meet selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Jangan lupa berlatih ya, karena minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan menceritakannya secara visual, secara lisan. Oke, terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.